Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi kita ke dalam satu di antara program unggulan Tribun Pontianak, yaitu wawancara eksklusif. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, di mana hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang terkait dengan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI tahun 2021. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol Yohanes Hernowo. Selamat siang, Pak Hernowo. Siang. Oke, hari ini walaupun memang setiap tahunnya Hari Anti Narkoba Internasional diperingati tanggal 26 Juni. Meskipun lewat beberapa hari, kita tentu semangat ataupun gelora untuk perang melawan narkoba harus terus kita gaungkan di masyarakat. Di mana ada slogan War on Drug ataupun perang melawan narkoba harus kita selalu gaungkan sehingga kita bersama-sama menangkal narkoba. Spesifiknya kita hari ini mengangkat tema yaitu menangkal narkoba di batas negara. Seperti kita ketahui, beberapa kasus yang diungkap oleh Polda Kalbar ataupun Badan Narkotika Nasional itu asalnya dari batas negara kita, baik apakah itu di Sanggau, Entikong ataupun di Sambas dan beberapa daerah Kapuas Hulu dan perbatasan Indonesia. Makanya hari ini kita akan mengungkap bagaimana upaya yang sangat boleh dikatakan sangat sulit dan memerlukan penanganan ekstra untuk penanganan narkoba ini. Bersama sudah saya kenalkan tadi narasumber yang istimewa kita hari ini, kita akan mengungkapnya lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana narkoba bisa masuk ke Kalimantan Barat ini. Sebelumnya selamat Hari Anti Narkoba Internasional, Pak Kombes. Terima kasih, Pak Haryan. Baik, langsung saja kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan tema ini. Pertanyaan pertama, Pak, apakah benar ya terkait dengan narkoba yang ada masuk ke daerah Kalimantan Barat ini berasal dari daerah-daerah perbatasan khususnya Malaysia gitu, Pak? Dan berapa banyak kasus dan barang bukti yang dalam setahun terakhir yang diungkap oleh Polda Kalbar? Iya, jadi bisa saya sampaikan di sini, Pak Haryanto, bahwa narkoba yang berhasil kita ungkap sebenarnya bukan dari Malaysia, dari Cina, tapi melalui Malaysia. Nah, jadi karena negara kita atau Indonesia ini perbatasan sekali dengan Malaysia, jadi perbatasan itu yang sering dimanfaatkan oleh para pengedar yang berada di Malaysia. Gitu. Oh, gitu. Kalau tahun 2021 ini berapa banyak yang barang bukti yang paling banyak barang bukti yang diungkap oleh Polda, Pak? Paling banyak yang pernah kita ungkap beberapa bulan yang lalu adalah sabu sebanyak 52 kilo. 52 kilo di daerah perbatasan juga di daerah Sanggau dekat Entikong situ. Memang paling dominan di sana, sering masuk barang-barang sabu itu lewat perbatasan tersebut. Nah, dari untuk tahun 2001 yang sudah kita ungkap ya sebanyak 82 kilo, 233. Nah, jadi cukup banyak signifikan kalau dibanding tahun 2020, tahun 2021 cukup banyak. 82 kilo ya, Pak. Iya. Cukup banyak sekali. Iya. Setelah penangkapan biasanya barang bukti itu di prosesnya bagaimana selanjutnya biasanya, Pak? Ya, jadi setelah kita ungkap barang bukti itu tentunya melalui proses penyidikan, ya. Terus kita mengajukan penyitaan dari rekan kita kejaksaan. Setelah mendapat ketetapan pengadilan bahwa barang itu bisa dapat dimusnahkan selama diberi waktu kurang lebih 14 hari, barang bukti itu harus segera dimusnahkan. Jadi tidak ada lagi barang bukti yang tersimpan di kantor karena memang rawan, karena itu bisa mungkin nanti hilang atau bisa
dimanfaatkan oleh anggota yang tidak bertanggung jawab. Siap. Selama pengungkapan itu ada modus-modus apa saja yang dominan, Pak? Dan apakah ada modus-modus baru yang digunakan oleh pengedar ataupun kurir untuk mengelabui petugas dan masyarakat gitu, Pak, biasanya? Baik, untuk modus biasanya dilaksanakan oleh para pengedar ini, dia selalu berubah-berubah pola, Mas Arianto, ya. Mungkin yang tahun dulu ketika dia mau menyeberang pakai mobil, biasanya disimpan di ban, di balik jok, atau di dinding-dinding mobil. Nah, itu cara-cara mana sekarang baru udah lewat perbatasan langsung dibawa oleh kurir yang sudah disiapkan melalui jalur-jalur tikus yang ada di perbatasan yang antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, jalur-jalur tikus inilah yang dimakan, di mana kurir membawa dengan situasi yang mungkin sulit ya bagi aparat untuk mengetahui jalur-jalur tersebut. Oke, Pak, kalau Kalbar ini apakah memang daerah yang jadi tujuan atau memang perlintasan saja biasanya, Pak? Iya. Jadi untuk Kalbar itu pertama karakteristik daerah kita perbatasan dengan Malaysia ya, emang paling banyak yang melalui perbatasan. Kemudian untuk Pontianak atau Kalbar sendiri ada yang mungkin disebarkan di sini, ada yang untuk dijual kembali atau ke Pulau Jawa atau ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sering juga melalui provinsi Kalbar. Oh, siap. Kalau modus mereka ini apakah memang murni karena ekonomi atau memang ada motif-motif lain terkait dengan pengedar kemudian dan sebagainya ini, Pak? Selama yang kita ungkap ini, kurir-kurir yang kita tangkap ini, ya mereka menjabat semua ya untuk hidup. Namun kalau kita ke atas lagi seperti mungkin bandar besar, bukan untuk hidup lagi mungkin dia, ya untuk menyimpan kekayaan dan sebagainya. Kalau untuk yang kita ungkap saat ini ya di Provinsi Kalimantan Barat ini, mereka untuk hidup artinya untuk ekonomi ya. Dalam pengedarannya itu jaringannya apakah hanya satu atau memang mereka bekerja sama dengan jaringan yang lain untuk sampai ke Kalbar dan daerah-daerah di sekitarnya itu, Pak? Yang berhasil kita ungkap ya untuk para pengedar di Kalimantan Barat ini, bahwa jaringan yang ada hanya jaringan yang ada di Malaysia. Tidak seperti mungkin yang kemarin diungkap oleh Polda Metro itu jaringan Iran. Ya, kalau di Provinsi Kalimantan Barat ini rata-rata jaringan Malaysia. Kalau ini pengalaman pribadi mungkin ya Pak, pengalaman pribadi Bapak kan udah lama nih mengungkap. Dulu juga saya baca sedikit profil Bapak pernah di Banten, kemudian di daerah lain begitu. Kalau pengalaman Bapak secara pribadi dan anggota pernah mengalami teror enggak sih dari pengedar atau dari langsung dari orang jaringan-jaringan itu gitu, Pak? Sampai saat ini selama saya dinas di Direktorat Narkoba, ya alhamdulillah tidak ada, Mas. Tidak ada teror ya. Karena pertama kita mungkin menerapkan dalam proses penyidikan secara humanis ya, kemudian secara sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya untuk para tersangka itu kita perlakukan sebagai manusia yang kita harus hormati. Mungkin mereka merasa senang juga ya, gitu, Mas. Pernah dapat tawaran nggak sih Pak itu misalnya ya tawaran bentuk materi misalnya uang atau barang dari pengedar ataupun dari jaringan mereka itu untuk agar kasus ini tidak diproses gitu, Pak? Gitu. Pernah sekali pengalaman ya ketika saya jadi direktorat dari dir di Polda Banten ya, pernah ketika nanganin ada suatu kasus. Waktu itu ada ya saudaranya si tersangka ya
menawarkan sejumlah uang. Namun ya kita di Direktur Narkoba ya godaannya seperti itu. Jadi untuk anggota yang sudah masuk Direktur Narkoba emang harus kuat mental. Dan tentunya akan maju terus kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Boleh diungkap di sini nilainya Pak, tawarannya mungkin gitu. Kemarin yang terdahulu tuh nilainya kurang lebih ya nggak banyak, 170. Lumayan juga ya Pak. Iya. Banyak juga ya. Untuk Siap. membantu dari saudaranya. Gitu. Siap. Berarti tidak hanya kita proses ya, tetapi ya memang godaan-godaan ya kita juga secara internal harus siap mental dan siap untuk begitu ya Pak ya. Siap, oke. Pak, kita akan berbincang terkait dengan upaya pencegahan narkoba ya. Tentunya selain penindakan, pencegahan itu akan sangat efektif begitu kan. Sejauh ini upaya-upaya Polda dan jajaran Polres kemudian Polsek dan Babin Kaptinas itu upaya pencegahannya bagaimana Pak? Upaya pencegahannya terkait masalah peredaran narkoba yang di Provinsi Kalbar memang sudah sering kita lakukan ya, seperti mungkin ya seperti saat ini menyampaikan ke masyarakat melalui radio, mungkin lewat surat kabar, kemudian melalui spanduk-spanduk dan sosialisasi ke generasi muda. Kemudian ada lagi sesuai dengan ada pencegahannya, ada perintah Kapolri untuk membentuk kampung tangguh anti narkoba. Jadi seluruh jajaran sudah membentuk kampung tersebut, ya tinggal diefektifkan. Tujuannya adalah agar ada daya tangkal dari masyarakat tersebut terkait masalah peredaran narkoba di wilayahnya. Sehingga mungkin dengan adanya desa tangguh anti narkoba, ya desa tersebut benar-benar bersih dari narkoba. Kalau kerjasama dengan lembaga lain biasanya bagaimana Pak? Misalnya BNN, kemudian dan pelabuhan misalnya, biasanya kita kerjasamanya bagaimana gitu biasanya? Baik, kita tentu membahas untuk membasmi peredaran narkoba tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya harus dibantu oleh stakeholder yang ada. Seperti beberapa kali ungkap kasus masuknya narkoba melalui perbatasan itu, kita bekerjasama dengan Pamtas, kemudian dengan Bea Cukai, dengan BNNP, kemudian dengan stakeholder yang ada di perbatasan seperti pelabuhan. Sering kita kerjasama ya. Mungkin BNP paling sering ketika ada informasi kita selalu sinergis untuk mengungkap tersebut. Gitu. Efektivitas penanganan narkoba, apakah penindakan atau pencegahan sebenarnya yang lebih efektif Pak? Atau memang kedua hal ini beririsan dan tidak bisa terpisahkan gitu Pak? Sebenarnya efektivitasnya bagaimana Pak? Kalau dilihat efektivitasnya ya dua-duanya sebenarnya efektivitas ya. Jadi harus kita cegah dulu, kemudian baru pencegahannya. Kalau kita hanya mencegah tapi tidak membersihkan, bisa juga orang yang kita cegah ini berupaya untuk memasukkan secara maksimal gitu. Kalau pelibatan tokoh Pak, bagaimana Pak? Misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh adat misalnya terkait dengan pencegahan itu apakah kita libatkan juga biasanya Pak? Ya, kita melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ya untuk menyampaikan ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa melalui tokoh agama momen ketika sholat Jumat ya dia menyampaikan bagaimana bahayanya narkoba. Bahkan jadi khotib biasanya Pak anggota kita. Kemudian untuk di gereja pun untuk pemuka agama untuk menyampaikan ketika menyampaikan mungkin khotbahnya itu. Begitu, Pak, sebenarnya kalau 1 gram narkoba sabu-sabu tuh bisa digunakan berapa orang sih Pak? Sehingga ini bahayanya tentu sangat besar sekali gitu untuk generasi seterusnya. Seberapa bahaya sehingga mengingatkan sahabat Tribuners yang ada di rumah begitu bahayanya narkoba begitu Pak. Apa biasanya bagaimana? 1 gram tuh yang biasa sering digunakan
antara 3 orang sama 4 orang itu bisa digunakan 1 gram. Ya, ketika dia menggunakan sabu khususnya, ya organ-organ tubuh yang vital itu kalau dia digunakan secara terus-menerus, secara kontinu itu akan merusak secara permanen. Itu tentunya dampaknya sangat buruk ya bagi perkembangan mungkin dengan situasi sosial di mana dia tinggal. Itu. Di musim pandemi ini tantangan di Polda khususnya reserse narkoba ini apa Pak tantangannya untuk penanganan kasus-kasus narkoba di musim pandemi ini? Sebenarnya untuk narkoba itu Mas Arianto ya, dia tidak melihat situasi, artinya tidak melihat dia mungkin saat ini pandemi, tidak melihat dia saat Lebaran, Natalan, hari-hari besar, tidak melihat. Dia begitu ada peluang bisa masuk. Nah untuk saat ini yang pandemi ini emang yang agak apa namanya yang menjadikan kami ketika kita nangkep para pelaku, kita kan tidak tahu dia positif atau negatif, ya kan harus kita check up dulu ya, artinya untuk mengetahui orang tersebut positif atau tidak terkena virus 19. Berarti tantangannya lebih berat lah ya. Iya, agak nambah dikit lah. Gitu. Siap. Biasanya kan beberapa kali Polda mengungkap kasus kemudian merilisnya ke masyarakat itu biasanya juga melibatkan biasanya di internal rutan, misal tahanan, biasanya itu apakah sebegitu ini Pak, sebegitu sudah masif sekali atau memang ini memang harus tantangan kita bersama gitu untuk masyarakat untuk mengingatkan gitu, itu bagaimana? Ya jadi dalam pemusnahan biasa kita melibatkan dari rekan kita dari lapas atau lembaga pemasyarakatan, biar apa namanya sebagai informasi bagi pimpinan bahwa mungkin banyak para pengendali ini yang ada di sana, sehingga kita bisa kerjasama dalam mengungkapnya, tidak hanya kurirnya aja atau pengedar, tapi sebagai pengendali harus kita ungkap juga gitu. Jadi tidak pandang bulu lah gitu ya Pak. Terkait dengan Hari Anti Narkoba Internasional tahun ini apa saja Pak kegiatan yang kita lakukan di masyarakat? Jadi dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional ini ya, untuk jajaran khususnya res narkoba jajaran ya melakukan edukasi melalui wawancara di mass media maupun di elektronik maupun koran yang terkait masalah narkoba, kemudian pemasangan spanduk di tempat-tempat ramai umum yang biar masyarakat mengetahui atau mengingat kembali bahwa ada bahaya mengancam dirinya, makanya setiap tanggal 26 itu dirayakan. Oke. Tidak terasa Pak, kita udah di penghujung acara. Ada pertanyaan terakhir nih Pak. Apa tips untuk masyarakat, kemudian pesan-pesan kepada khususnya Tribuners di sini agar kita terhindar dari narkoba gitu Pak? Terima kasih. Jadi tip dari saya mungkin bukan hanya anak aja, jadi orang tua juga ikut mengawasi ya di mana pergaulan dari putra-putri kita ya, mengetahui temannya, mengetahui mungkin komunikasinya, kemudian mengetahui media sosial yang dimiliki oleh putra-putri kita. Jadi kita harus mengetahui sehingga ketika ada perubahan perilaku terhadap putra-putri kita, kita akan segera tanggap. Kemudian untuk remaja ya yang mungkin menginjak dewasa ya pandai-pandailah mencari teman ya, jangan kita hanya cari teman untuk pergaulan yang akibatnya dapat mempengaruhi dia sendiri. Setelah itu. Oke, Tribuners, terima kasih banyak sekali informasi dan upaya pencegahan dan
pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polda Kalbar bersama tamu istimewa kita pada siang hari ini. Kita tiba di penghujung acara. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kita. Terima kasih Tribuners, sampai ketemu di program lain dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.